Baik, pemirsa, masih dari TKP terjadinya amblesnya Jalan Gubeng Surabaya, dan saat ini saya masih berada di sini untuk melaporkan secara langsung bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian amblesnya Jalan Raya Gubeng Surabaya yang terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 21.30 sampai 21.45 waktu Indonesia bagian barat. Memang jika kita lihat dari amblesnya atau longsornya Jalan Gubeng Surabaya ini di sebelah kiri saya bisa Anda saksikan masih ada sejumlah bangunan yang berdiri, seperti contohnya rumah di pojok jalan ini sampai sekarang juga masih berdiri dan masih menjadi salah satu bangunan yang terdampak akibat ambruknya Jalan Gubeng yang menjadi jalur protokol di kota Surabaya. Selain rumah warga yang ada di pojok ini, bangunan yang paling terdampak ada di sebelah rumah ini, ada dua bangunan menjulang tinggi, seperti salah satunya adalah bangunan yang menjual toko aksesoris dan juga di sebelahnya ada bangunan gedung perbankan yang memang sampai dengan saat ini tidak bisa beroperasi dikarenakan di depan selasar bangunan tersebut sudah ambruk akibat ambruknya Jalan Raya Gubeng pada semalam pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Tadinya kami berencana untuk mewawancarai Ibu Tati Effendi, pemilik rumah yang sampai dengan saat ini masih ada. Namun memang kami kehilangan jejak Ibu Tati Effendi, jadi kami akan menunggu kedatangan beliau. Dan dapat kami informasikan pemirsa bahwa memang amblesnya Jalan Raya Gubeng ini sendiri terjadi pada semalam 21.30 dan memang sampai dengan saat ini belum ada penyebab pasti apa yang menyebabkan ambruknya Jalan Raya Gubeng pada semalam. Namun Wakil Wali Kota Surabaya menegaskan Bapak Wisnu Saktibuwana sempat dikonfirmasi oleh awak media bahwa terkait dengan ambruknya Jalan Raya Gubeng ini sendiri diduga penyebabnya adalah terkait dengan adanya pembangunan basement parkir dari Rumah Sakit Siloam yang ada di kota Surabaya. Oke, saya bisa lihat adanya Ibu Tati Effendi selaku pemilik rumah yang sampai dengan saat ini terdampak akibat amblesnya Jalan Raya Gubeng. Saya akan susul beliau karena tadi kami sempat mewawancarai beliau bahwa memang Ibu Tati sendiri tinggal di rumah ini hanya berdua bersama sang suaminya, namun juga ada satu asisten rumah tangga dan juga satu petugas keamanan yang ikut berjaga. Dan pada saat ambruknya Jalan Gubeng kemarin semalam, Ibu Tati Effendi bersama sang suami kebetulan sedang tidak di rumah karena sedang melakukan perayaan Natal, sementara yang sedang berjaga di rumah adalah sang penjaga rumah bersama dengan asisten rumah tangga. Dan tadi sempat bercerita kepada kami bahwa pada saat ambruknya Jalan Raya Gubeng, penjaga rumah sedang berjaga di bagian depan rumah, tepat persis di depan ambruknya Jalan Raya Gubeng, sehingga memang sang penjaga rumah sempat syok dan kaget karena pada saat itu saat ia sedang berjaga, tiba-tiba lampu langsung padam dan mati, dan seketika itu juga terjadi sebuah suara yang cukup besar dan jalan di depan rumah Ibu Tati sendiri yang merupakan Jalan Gubeng langsung ambruk tanpa ada penyebab yang pasti. Ibu Tati ada di sebelah kiri saya akan hampiri beliau. Saya akan ajak Anda untuk berkenalan. Selamat pagi Ibu Tati. Bapak permisi, mohon maaf saya ganggu. Ibu Tati, berkenan saya wawancara sebentar Ibu. Berkenan tapi saya kumus-kumus. Dah apa Ibu Tati? Ibu Tati bisa sedikit diceritakan, Ibu Tati posisi rumahnya persis berada di samping longsornya Jalan Raya Gubeng semalam? Iya, persis ini di samping. Tuhan masih melindungi rumah saya, persis. Jadi sebelah itu ada toko tas Elizabeth. Itu halamannya ini hancur. Karena itu tadi mungkin nggak dibuat lempengan, sudah dikeduk itu apa diambil tanahnya. Jadi ambrol. Tapi untuk halaman rumah Ibu Tati sendiri sampai sejauh ini masih aman atau seperti apa Ibu? Masih aman. Cuman ada nambah retaknya lagi. 3 bulan lalu sih ada retak di garasi. Nah ini nambah lagi retaknya di depan. Nah, Ibu Tati mengetahui nggak sih sebetulnya proyek pembangunan parkir basement dari Rumah Sakit Siloam ini sudah berlangsung sejak kapan Ibu Tati? Kalau parkir basement itu baru saya tahu setelah terjadi seperti ini. Cuma saya curiganya gini, kok sering bangunan itu masih menyeberang. Saya itu masih gini, ini kemana ya nyebrangnya? Cuma saya itu nggak ingin mencari tahu karena saya sudah bingung yang namanya ini kampanye kan sampai Maret, jadi saya itu bingung, pokoknya sehari-hari itu kampanye nggak mikir. Meskipun rumah retak saya pikir paling rumahnya sudah kuno, mungkin ada kerusakan. Saya tembel loh, kok retak lagi. Baru kemarin kira-kira 3 hari yang lalu saya tuh ini jangan-jangan dibuat parkir basement, terus mungkin ada kayak penyeberangan atau gimana saya nggak ngerti gitu loh. Soalnya kok
mesti ke arahnya ke ini, ke sebelahnya Elizabeth. Bangunan-bangunannya itu ke sana semua. Ibu Tati, terkait dengan ambruknya Jalan Raya Gubeng ini sendiri, tadi sempat diceritakan bahwa sebetulnya semalam Ibu bersama suami tidak sedang di rumah, betul Iya, Ibu ya? kita acara Natal di gereja. Dan di rumah saat itu ada Satpam sama pembantu. Jadi mereka langsung keluar lewat ini, pintu jalan balik. Kebetulan rumah saya kok pintunya pas 2. Lah kalau pintunya 1 gimana mau keluarnya, sulitan. Untungnya pas. saat ini petugas keamanan yang berjaga dan menyaksikan ambruknya Jalan Raya Gubeng semalam sedang ada di mana Ibu Tati? Saya sih setelah dari gereja jam 10:30 itu sudah rame, kondisi sudah rame, sudah di polis line, sudah nggak boleh, udah dijaga ketat, terus diinvestigasi kenapa, udah banyak sih semalam. Nah, mengetahui ambruknya Jalan Raya Gubeng ini sendiri, sekarang Ibu Tati langkah apa yang akan diambil? Apakah masih akan tetap tinggal di sini atau mungkin akan pindah ke tempat lain, Ibu? Kalau saya kebetulan di depan ada kafe, ini kan kebetulan rumah nenek. Jadi depan saya nanti sementara ya di depan kafe saya, kalau enggak ya di rumah orang tua. Karena ini katanya nggak boleh ditempati dulu, masih masih rawan karena tanahnya itu mungkin bisa bergerak. Tapi saya berdoa semoga rumah saya tetap tidak terjadi apa-apa. Terakhir Ibu Tati, himbauan apa yang sudah diberikan kepada Ibu dari petugas-petugas yang saat ini berada di lokasi? Ya mereka memberikan nomor kalau sewaktu-waktu saya membutuhkan. Jadi penanganannya bagus sekali. Baik mulai penanganan PDAM, airnya kan sempat nggak bisa keluar. Jadi tadi juga dari listrik juga mulai dibenahi supaya saya bisa masih memakai bisa menyalakan lampu memakai listriknya. Jadi bagus sekali kok penanganannya. Iya. Terima kasih Bu Tati atas waktunya dan kesediaannya kami wawancara sebentar. Ibu Tati adalah salah satu pemilik rumah yang ada di Jalan Raya Gubeng dan menjadi bangunan terdampak atas ambruknya jalur protokol yang ada di kota Surabaya. Dan memang jika kita berbicara masalah Jalan Raya Gubeng, ini merupakan jalur protokol bagi warga kota Surabaya dan seringkali dilewati jika masyarakat dari arah utara bagian kota Surabaya ingin menuju ke tengah kota Surabaya, mereka pasti akan melintasi Jalan Raya Gubeng ini. Dan berbicara masalah Jalan Raya Gubeng, biasanya di sekitar jam saat ini, di sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Raya Gubeng pasti sudah dipenuhi oleh para pengendara kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, mengingat bahwa ini adalah jalur protokol. Namun memang saat ini pasca ambruknya Jalan Raya Gubeng, maka Jalan Raya Gubeng ini sekarang disterilkan bagi para pengendara dan hanya diperbolehkan bagi petugas evakuator seperti tim dari pemadam kebakaran, tim Basarnas, lalu juga ada dari Satlinmas, BBB, dan juga teman-teman media diperbolehkan untuk masuk ke sini. Dan berbicara masalah pengamanan, memang kenapa kami tim media masih bisa diperbolehkan hingga menyentuh ke tempat paling dekat di sini, karena memang di sini dipasang ada 3 garis polisi, pemirsa. 3 garis polisi tersebut terpisah. Ada garis polisi yang paling jauh di sebelah kanan Anda, di sebelah kanan layar kaca, itu terpasang sekitar 200 hingga 250 meter. Di situ diperuntukkan bagi warga atau masyarakat umum yang ingin mengetahui kondisi terkini di sini, mereka tidak boleh melintasi garis polisi tersebut. Itu adalah ring pertama dari garis polisi yang terpasang. Sementara garis polisi kedua atau ring kedua yang terpasang hanya berjarak sekitar 150 meter hingga 200 meter dari lokasi kejadian. Dan yang paling dekat dari lokasi kejadian adalah ada di samping kiri saya, dekat dengan tenda dari BPB Linmas Kota Surabaya yang terpasang hanya berjarak 100 meter, dan kami awak media diperbolehkan untuk berdiri di sini untuk melihat secara langsung bagaimana tim Basarnas mengevakuasi atau melakukan penanganan terhadap ambruknya Jalan Raya Gubeng saat ini. Dan memang saat ini sedang disiagakan sejumlah mobil pemadam kebakaran yang sudah ada di lokasi kejadian sejak semalam. Seperti salah satunya adalah mobil pemadam kebakaran beruntuk Skylift yang menjadi satu-satunya mobil pemadam kebakaran yang mampu menjangkau ketinggian hingga 104 meter atau bangunan yang bertingkat 25. Dan ini menjadi satu-satunya mobil pemadam kebakaran yang ada di Indonesia dan dimiliki oleh Pemkot Surabaya dan saat ini sedang disiagakan di lokasi ambruknya Jalan Raya Gubeng. Dan berbicara masalah apa sebetulnya yang menjadi penyebab dari ambruknya Jalan Raya Gubeng ini sendiri, memang sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan pada saat ia meninjau untuk kedua kalinya tadi pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dan ditemani oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan bersama dengan Kadishub Surabaya, di mana Kapolda mengatakan bahwa memang diduga ambruknya
Jalan Raya Gubeng ini sendiri disebabkan adanya pembangunan basement parkir yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam Surabaya. Dan untuk mengetahui sebetulnya seperti apa, hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Kapolda Surabaya, Kapolda Jatim maksud kami, pada saat meninjau lokasi kejadian kedua, berikut SOT yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan untuk Anda. Baik, terima kasih. Pagi ini saya menindaklanjuti tadi malam. Kami sudah melihat langsung dan mendapat laporan dari tim Basarnas juga bahwa dipastikan kejadian semalam dengan amblesnya tanah tidak ada korban. Ya, tidak ada korban. Dari tim Basarnas, tim evakuasi menyampaikan. Dan tadi malam juga langsung tim teknis kami dengan ada beberapa instansi terkait melakukan rapat untuk menindaklanjuti dampak daripada amblesnya jalan ini, karena ini sangat akan berakibat fatal juga dengan musim hujan, sehingga ada saluran-saluran air yang menuju masuk ke tempat amblesnya ini. Tadi malam hasil rapat akan ditutup supaya sehingga nanti lubang yang cukup besar ini tidak ada air. Dan begitu juga ada dua bangunan yang yaitu BNI dan Toko Elizabeth. Ini juga perlu hal khusus ya untuk bagaimana karena di depan bangunan tersebut tanahnya sudah langsung ambles. Dan hasil pemeriksaan tadi malam ada 5 orang yang sudah diinterogasi. Ya, dan ada diperoleh keterangan sedikit bahwa memang yang bekerja itu ada 29 orang. Dari 29 orang tadi malam itu ada 6 orang yang masih mengerjakan. Dan kita lagi dalami dan kita akan berkoordinasi dengan tim-tim ahli dari ITS. Terus ada beberapa dari Bina Marga juga ya. Karena ini perlu pendalaman terkait dengan masalah bagaimana pembangunan ini. Memang pembangunan ini berawal dari ada pembangunan dari basementnya Rumah Sakit Siloam, yaitu 70 kali 70 ya, dan baru dikerjakan 11% dengan kedalaman 11 meter dari 19 meter. Ini hasil keterangan tadi malam yang dari pihak proyek. Itu aja ya. Belum, karena nanti pagi ini jam 9 nanti Kapoltabes akan langsung memimpin rapat dengan dari pemborong ataupun dari vendor yang kontraktor yang mengerjakan ini. Jam 9 nanti akan rapat dan ada beberapa temuan, masukan, karena di bulan Februari ini sudah ada saran dan dari tim yang ini bahwa ada saat menggali ground ini ada muncul air dari bulan Februari ini yang seharusnya tidak keluar air, dan ini sudah dilakukan beberapa langkah ya, ada lubang-lubang. Nah, namun ini kita akan nanti dalami lagi dengan saksi ahlinya. Itu sementara keterangan dari tadi malam bahwa dari bulan Februari ini sudah ada masukan terkait dengan adanya munculnya air di ground di bawah. Itu aja. Berarti amblesnya ini lebih kepada faktor human error atau faktor kontur tanah? Ini kita harus ada perlu pendalaman lagi dari saksi-saksi ahli ya, karena ini kan masih bergerak dan ini yang perlu kita waspadai ke depan, karena ini pasti akan cukup panjang, yaitu adalah bagaimana masyarakat, aktivitas masyarakat ini tidak terganggu. Makanya kami nanti dari Disub dengan lalu lintas akan rapat untuk bagaimana pengalian arus daripada supaya masyarakat tidak terganggu. Nah, ini akan dirapatkan nanti mungkin dari Disub dan dari lalu lintas akan mensosialisasikan terkait dengan dampak daripada. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News iNews akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.